Ada yang kalau Tuhan yang ngomong kalian tidak dengerin? Masih ada? Oke. Ada kalau ibu sedang bicara di depan kalian masih ngobrol di belakang? Masih ada? Masih ada? Nah, masih ada beberapa sebagian. Ya, kemarin kita sepakat apa nilainya? Pertama, saling. Oke, saling menyayangi. Apalagi kemarin kita makannya? Makanya kita harus saling menyayangi. Kenapa? Pindah kemana? Tahu kenapa ibu pasti panggil lagi? Lupa terus. Enggak, aku tanya dulu. Tahu kenapa ibu panggil? Harusnya istirahat kan? Harusnya istirahat sekarang kan? Kenapa ibu panggil? Karena pukul. Kukunya kotor, oke baru jawaban kamu Doki. Terus, kuku kotor itu apa artinya? Ada cacing tanah. Ada cacing, main tanah, apa lagi? Setan masuk. Ada setan gantung ya, setan masuk. Setannya itu bersembunyi di sini, nah bergelantungan. Ada cacing juga, nah. Ini makannya pakai apa kalian? Sendok. Makan pakai gunting kuku. Tidak. Makan pakai apa? Akan sendok. Bener pakai sendok. Kamu pakai apa? Pakai tangan. Pakai jari ini kan? Pakai apa? Pakai sendok. Jarinya ini nggak dipakai buat makan. Boleh nggak kita kukunya panjang? Enggak. Artinya apa kalian? Melanggar aturan. Aturan yang mana yang melanggar? Sekolah. Peraturan kelas yang mana sayang? Peraturan kelas yang mana? Iya, kukunya panjang. Peraturan kelas kukunya panjang. Berarti kalian tidak menjaga Kesehatan. kebersihan, kesehatan. Iya. Artinya kalian kalau tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan, nanti bisa Jadilah Habibah. sakit. Selamat nggak kalau sakit tuh? Enggak. Sakit perut, tidak bisa sekolah bu. Izin, Bayu sakit perut. Apa? Karena mencret paisnya bu. Tidak selamat jadinya kan? Nah, terus jadi apa sekarang solusinya dari kalian nih? Kuku-kuku panjang nih mau diapakan kuku panjang ini? Dipotong kuku. Kapan mau potong kukunya? Sekarang mau. Sekarang. Kamu? Sekarang. Kamu? Sekarang. Kamu balik sekolah. Berarti besok ibu lihat kukunya masih panjang apa enggak? Enggak. Kamu potong sekarang. Pakai gunting kuku siapa? Ibu. Ibu ambil. Nanti gunting kuku. Pulang sekolah ibu tahu sudah bersih, sudah pendek. Bisa? Bisa. Sepakat? Sepakat. Setuju? Yakin? Yakin. Niat? Niat. Oke. Tutup. Kemarin sudah membantu saya menemui CP saya mewakili Ibu Yunis. Juga yang saya sayangi ibu dan bapak semuanya, partner-partner saya di sekolah ini, partner luar biasa yang akan mendampingi saya gitu ya selama saya berada di sekolah ini.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi info gitu ya. Jadi mungkin saya bisa jadi bolak-balik gitu ya. Senyaman saya saja gitu kan. Jadi insya Allah hari ini saya akan berbagi info mengenai budaya positif. Di mana, boleh next? Di mana ini adalah salah satu tugas. Sebenarnya ini adalah tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Gitu ya. Jadi saya alhamdulillah terpilih gitu ya, melalui seleksi tiga tahap. Pertama tahap esai, itu narasinya banyak sekali. Lulus tahap itu saya tes micro teaching. Setelah micro teaching baru tes wawancara. Barulah terpilih dari 29 orang guru BTK, ada 5 guru SD dan salah satunya adalah saya. Jadi kita melakukan pendidikan guru penggerak itu nanti insya Allah 6 bulan. Jadi memang lumayan menguras energi ya. Jadi 6 bulan itu dari Agustus sampai nanti di Maret 2023, masih panjang sekali. Dan itu tugasnya setiap hari. Kemarin saya pikirnya itu seminggu sekali pertemuan gitu kan. Ternyata tidak. Setiap hari itu ada tugas terus. Jadi makanya kadang-kadang kita mikir hari ini ngapain gitu kan. Nah, salah satunya yaitu sekarang di bulan kedua saya harus penimbasan karena sudah 2 bulan berjalan dari Agustus akhir sampai ke sekarang di November awal. Kemarin tugas di Oktober karena mundur akhirnya ini sekarang saya berpenimbasan. Insya Allah nanti di Benteng itu ada 45 guru penggerak. Di samping ada ini ya, kepalanya keren-keren. Jadi nanti insya Allah akan ada 45 orang guru penggerak dan ada 9 guru SD saja. Sisanya itu guru SMA, SMK, banyak guru SMK gitu ya. Jadi saya sangat butuh support gitu ya, karena memang untuk bertahan saja, untuk bisa bertahan karena program yang 6 bulan, sama ini kan PPD saja cuma 3 bulan gitu kan. Jadi program pendidikan yang 6 bulan hampir 1 semester kayak kuliah saja itu baru kali ini diadakan oleh pemerintah. Kita lanjut saja, itu sedikit pengantar. Jadi apa sih itu mimpinya pemerintah? Ingin membuat sebuah perubahan itu mulai dari yang paling bawah, yaitu gurunya. Jadi gerakannya itu kecil-kecil kayak air gitu kan, kecil tapi lama-lama kan melebar. Mimpinya sih seperti itu. Cuman entah walau alam apakah saya mampu menggerakkan teman-teman gitu ya. Saya juga semoga bisa ya. Mempengaruhi dan kita bergerak bersama. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengetahui budaya positif dan yang kedua disiplin positif. Lanjut, nanti bagaimana kita akan berinteraksi hanya 3 hal saja, tidak rumit. Yang pertama saya minta hadir pada seutuhnya, baik pikiran dan hati. Kemudian kita saling menghargai waktu. Insya Allah saya tidak akan makan banyak waktu, 1 jam cukup. Kemudian angkat tangan jika ingin berbicara. Jadi kalau saya nanti menjelaskan boleh berbicara siapa saja yang ingin bertanya dipersilakan. Kita lanjut. Next. Nah, ini 5 menitnya pengantar, sekarang pengantar ya. Kemudian 45 menit materi dan 10 menit terakhir kita tutup dengan diskusi. Next. Oke, saya mulai dengan filosofi KHD. KHD itu apa sih gitu kan? KHD itu adalah nama dari Bapak Pendidikan kita. Ya, jadi kalau di guru penggerak, di kurikulum Merdeka disingkat dengan KHD karena biar lebih gampang nyebutnya. Jadi kalau filosofi KHD sebenarnya mungkin guru-guru ibu juga sudah sering ceritakan, SPG itu ilmunya dulu itu banyak sekali gitu. Mungkin yang hal seperti ini pun sudah tahu. Saya sebenarnya malahan saat menempuh pendidikan di UT, saya tidak pernah mengenal yang namanya filosofi KHD, baru kali ini saya tahu. Jadi salah satu filosofi KHD itu yaitu mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Jadi apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu pembawaan anak itu sendiri, baik secara bakatnya, baik secara karakter belajarnya, gaya belajar, karakter dia sendiri gitu kan. Kalau dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan namanya syakilah. Syakilah itu artinya bakat.
Kalau dalam psikologi mungkin karakter ya. Kalau dalam ini apa? Ya seperti itu ya, daya belajar segala macam. Dan jadi memang dari dulu siapa namanya KHD ini, dia kan lahirnya di tahun 20 sekian gitu ya, jadi sudah lama sekali ya. Ya sebenarnya beliau ini sudah membawa yang namanya filosofi seperti ini. Mendidik-didiklah anak kita sesuai dengan kodratnya dan kodrat zamannya. Kalau zaman sekarang kan zamannya teknologi, gitu kan. Di kamarnya saja dia sudah bisa mengakses segala sesuatu. Kita tidak bisa menekan kaki anak, kaki tangan anak, kalau tidak hatinya yang kita pegang, gitu kan? Jadi memang susah sekali. Beda dengan anak zaman. Saya sering dengar cerita ibu-ibu dulu. Anak zaman dulu itu bedanya dan sekarang. Kalau dulu kalau kita ngomongnya dengarkan. Kalau gini, gitu kan? Karena memang kodrat anak itu sesuai dengan zamannya. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua dan mungkin juga di sini nenek atau kakek ya ada cucunya, nanti anak harus mau tidak mau mendidik anak sesuai dengan ya kodrat zamannya. Kalau tidak kita yang akan kena kicu kalau bahasa itu kan. Kita yang akan dilindas. Selanjutnya nanti dilanjut. Filosofi lainnya, KHD sendiri menyatakan bahwa kita ini guru itu sebagai layaknya petani. Yang namanya petani dia akan menanam dan merawat tanamannya. Jadi kita itu hanya bisa merawat saja, mengawasi. Kalau ibaratnya kita pendidik, berarti kita itu tidak bisa memaksa anak itu untuk tumbuh. Oh tumbuhnya kamu tingginya sekian, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa merawat tanahnya, memberi pupuknya. Jadi kita guru cuma bisa lingkungan sekolah ini yang kita jaga. Bagaimana dia belajar dengan nyaman, ya, bukan bagaimana cara dia belajar, tapi bagaimana lingkungan ini tempat belajar yang nyaman buat dia. Dia merasa aman di sekolah, dia merasa nyaman, dia merasa bahwa ini tempat yang layak untuk dia tumbuh dengan baik. Nah, jadi ya kita kembalikan lagi kalau kata KHD, kata Pak Hajat Dewantara, kembalikan lagi fungsi kita gitu ya, tujuan apa namanya itu peran kita layaknya seorang petani. Semoga anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang subur gitu. Dalam anak kata bukan badannya yang subur, tapi memang secara keilmuannya yang subur. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan reflektif yang mungkin saya harapkan cukup dijawab di dalam hati. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu, seberapa penting sih kita menciptakan lingkungan, suasana yang positif di lingkungan kita? Seberapa penting ya? Apakah penting atau tidak penting gitu kan? Kemudian sebagai pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana kita menciptakan lingkungan positif tersebut? Selama ini bagaimana Bapak Ibu guru menciptakan lingkungan positif agar kita bisa nyaman di sini, agar anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan sukacita gitu kan? Yang terakhir, silakan dijawab oleh Bapak sendiri, bagaimana penerapan disiplin tersebut di sekolah kita? Apakah sudah efektif ataukah masih perlu kita tingkatkan? Ya, oke, boleh direnungkan. Karena dalam standar proses, dalam standar nasional pendidikan pasal 12, lingkungan yang suasana belajar yang diinginkan dalam standar tersebut adalah lingkungan yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, prakarsa, kemandirian, sesuai dengan bakat minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Intinya apa? Lingkungan belajar itu haruslah lingkungan yang menyenangkan, haruslah lingkungan yang interaktif, yang menginspirasi. Intinya lingkungan itu harus lingkungan yang positif. Karena kalau tidak positif, otomatis hasilnya juga negatif, gitu ya. Lanjut. Nah, kita bermain sebentar ya, tidak lama. Silakan berpartner, boleh 2222, ada A, ada B. Jadi nanti silakan boleh berpartner siapa saja ya. Cuma 30 detik saja. Permainannya cuma 30 detik. Caranya adalah silakan genggam tangan. Oke, misalnya si A, sekarang genggam tangan.
Nah, si B, misalnya Ayu sama Ibu N. Ibu N tugasnya membujuk Ayu untuk membuka tangannya. Karena sebenarnya di tangan ini kita sedang megang sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, jadi Ibu N boleh membujuknya dengan cara membujuk, menghardik, marah boleh, nak cubit boleh, nak gelitik boleh, terserah apa saja caranya. Yang penting Ibu N harus berhasil membukanya. Tangan ini harus terbuka. Bagaimana caranya, gitu ya? Kalau saya dirayu ada duitnya saya buka. Ya, kita coba dulu 30 detik berpasangan, nanti boleh bergiliran. Ya. Setinju-tinjuan boleh, jangan satu mau gitu ya. Ya. Boleh dibujuk, boleh digini ya. 30 detik saja. Kalau sudah boleh giliran. Sudah dicoba, sudah terbuka? Ada yang belum? Kalau yang tidak mau dibukanya ada yang berhasil? Bukan murid. Oke, kita akan diskusikan. Ya, ini mari kita diskusikan. Nah, apakah ada yang mau menjelaskan? Apa yang Anda tahu dia membuka tangannya? Ada nggak yang membuka tangannya? Kenapa dia mau membuka? Atau ada yang tidak mau membuka? Yang kedua itu apakah Anda atau As atau B itu tidak mau membuka tangannya? Betul. Kenapa tidak mau membuka? Kenapa tidak mau membuka? Gitu ya. Yang terakhir itu adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, siapa yang boleh? Ada operasinya, nah, gelas. Gelas Torobika, dulu sama saya kerja di sini, jadi belum dipakai sama kita. Torobika. Ya. Ada yang mau coba menjelaskan? Apa itu pertanyaan? Pertanyaannya tadi, yang membuka, kenapa membuka? Nah, alasannya kenapa? Menutup, tetap bertahan dengan menutup tangannya juga alasannya kenapa? Kira-kira yang memegang kendali itu siapa sih? Ayo. Kenapa? Itu nama. Kalau dasarnya ini tutup kan? Masih tetap tutup kan? Ayah bilang. Nah, kenapa ayo tetap menutup? Siapa yang mau coba ya? Ada yang mau coba jawab? Itu namanya. Karena mau menguji keseriusan UF bisa kan? Ayo tetap tutup kenapa yuk? Kenapa ayo menutup? Ya bertahan aja, mana lebih kuat. Bertahan. Ya, karena tadi ditunggang tadi apa yuk? Hal yang berharga ya. Nah, terus yang megang kendali siapa? Ibu N atau Ayu? Ayu ya, gitu. Oke, sampai di sini. Jadi sampai di sini bisa tarik kesimpulan bahwa yang mengendalikan diri itu adalah kita. Mau orang lain menghujat gitu, nak mukul gitu, nak geliti gitu. Kalau kita tidak galak buka, pasti tidak akan galak buka, gitu kan? Nah, ayo. Ya. Alhamdulillah. Oke, next. Nah, jadi masih ada, tapi nanti ya. Segmen soalnya masih panjang pesannya. Jadi di sini ada miskonsepsi kontrol ya. Selama ini kita mungkin berpikiran tentang konsep kontrol. Jadi kata Dr. William Glasser di dalam teori kontrolnya, dia mengatakan ada beberapa hal, ada 4 ya, tentang salah cara kita berpikir soal kontrol. Selama ini kita berilusi gitu kalau guru itu bisa mengontrol murid. Jadi kita rasa-rasa kita ini sebenarnya rasa-rasa bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Sesungguhnya mereka, anak-anak kita itu mengizinkan dirinya untuk bisa kita kontrol. Ya Bu, karena ibu-ibu duluan Bu, oke lah, gitu kan? Kalau dia tidak mau,
Akhirnya jadi anak-anak yang bangkang kan kita lihat, karena mereka tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Jadi sesungguhnya seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Jadi kita berpikirnya kita memotivasi, kita membujuk, kita mengatakan kata-kata yang baik, itu efektif kita pikir. Ternyata tidak. Gitu ya. Karena memang dia memberikan efek tapi cuma sebentar. Nah, bereskan anak, kelak nilai kau, ibu kasih kau. Dapat nilai, udah. Besok-besok tidak lagi anak bereskan. Ya kan? Karena efeknya memang sebentar. Sesungguhnya efeknya itu sebentar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir dengan kita mengkritik, kita dengan kata-kata menyindir, dengan niat ingin meningkatkan motivasi mereka, sebenarnya itu juga tidak. Yang ada adalah mereka jadi tambah rendah diri. Itu yang terjadi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk merasa. Karena kita merasa orang tua, apalagi yang ngasih makan anak, kadang-kadang gitu ya di rumah, kita berhak untuk ngatur anak kita. Sesungguhnya juga tidak. Sekali lagi, mereka mengizinkan kita untuk bisa mengontrol mereka. Sama seperti halnya kita diatur oleh pimpinan kita karena kita mengizinkan diri kita untuk bisa diatur. Kalau kita tidak mau diatur, ya nggak jadi, gitu kan? Oke. Jadi selanjutnya, next, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplinnya. Oke, lanjut. Karena sangat berkaitan erat antara lingkungan positif dengan disiplin. Di sini ada disiplin positif, jadi disiplin itu mungkin identik dengan kata tata tertib, teratur, keteraturan, ya kepatuhan pada peraturan. Biasanya juga identik kita hubungkan dengan hukuman. Ya kan? Disiplin biasanya kalau kita tidak pakai seragam, kita akan mendapatkan, kan? Tidak pakai sepatu hitam, ini datang terlambat, ini. Biasanya seperti itu ya. Disiplin identik dengan hukuman, sangat dekat sekali. Dan ternyata disiplin juga dekat dengan ketidaknyamanan. Pastilah ya, kalau kita kadang-kadang itu kalau dihukum, perasaan tidak enak, gitu kan? Kemudian, kalau menurut Diane Gosser, disiplin diri itu adalah cara kita mengontrol diri, tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebaikan. Sesungguhnya seperti itu. Jadi disiplin diri itu tergantung kepada keyakinan diri kita, prinsip kita. Ambo tidak cak itu karena ambo yakin itu benar cak itu. Saya tidak mau korupsi karena sebenarnya itu, misalnya karena kita beragama gitu kan, itu tidak dibolehkan oleh Allah gitu kan, nanti masuk neraka segala macam. Karena itu prinsip kita. Saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena saya adalah seorang guru. Saya pendidik karena itu prinsip sebenarnya. Dan itu seharusnya seperti itu disiplin itu. Kemudian juga KHD sendiri mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Makanya istilah merdeka belajar, kurikulum merdeka sesungguhnya adalah merdeka belajar berarti di dalamnya itu ada aturan-aturan yang malah mengikat dengan kuat, tapi dengan sadar. Bukan semau gue gitu kan. Ya udah kamu belajar ini gitu kan, guru ngajar dan terserah, bukan seperti itu. Tetapi sesungguhnya guru-gurunya itu pun memiliki disiplin diri yang kuat untuk mendidik peserta didiknya. Makanya ada merdeka belajar, ada guru-guru merdeka. Intinya seperti itu sebenarnya, bukan bebas lepas tanpa aturan. Hal itu mungkin salah konsepnya ya. Maka disiplin itu haruslah motivasi dari dalam diri. Dan mungkin memang hal itu terdengar mudah, tapi dilakukan sulit. Oke, lanjut. Nah, jadi ada nilai-nilai yang memang mungkin harus memperlaah tadi ya. Dalam membentuk lingkungan positif, kita harus memperbaikinya lewat disiplin. Maka nilai-nilai yang harus kita yakini, nilai-nilai yang universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh manusia di dunia.
tanpa memandang ras, agama, etnik, suku, dan segala macam. Jadi semuanya diakui di seluruh dunia. Misalnya kasih sayang. Tidak ada negara yang menentang yang namanya kasih sayang pasti ya. Semuanya pasti mendukung yang namanya kasih sayang atau perdamaian. Kemudian saling tolong menolong, gitu kan. Kemudian nilai-nilai apa kebaikan yang lain, nilai kejujuran, gitu kan. Semuanya laku di mana saja. Kejujuran itu ada istilahnya mata uang yang laku di mana saja, gitu kan. Nah, kalau di kita itu adalah profil belajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam peserta didik kita. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi nilai-nilai ini yang kita harapkan bisa diterapkan di dalam diri anak kita. Dan dalam menegakkan disiplin, nilai-nilai inilah yang nanti harus dilakukan. Nanti akan ada caranya. Lanjut. Ini 3 motivasi ya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa sih kita mau melakukan itu? Karena yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan anak didik kita ya. Mereka melakukan itu karena yang menghindari 3 ini. Kalau tidak menghindari hukuman, ya mereka ini mendapatkan imbalan. Jarang sekali yang nomor 3, gitu ya. Karena memang orientasinya biasanya 2. Tapi yang ketiga ini ternyata merupakan salah satu motivasi perilaku manusia juga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ya, kalau orang yang punya prinsipnya pasti susah digoyahkan. Gitu. Oke. Dan 3 inilah yang menjadi motivasi seseorang berbuat, bertingkah laku. Ya, anak-anak mau mengerjakan PR pasti motivasinya kalau ya di antara 3 ini, kalau ada imbalan ya nomor 1 atau yang terakhir. Kita doakan ya semoga yang terakhir. Jadi mereka memang tahu bahwa mereka kerjakan PR itu karena apa. Next. Disiplin jadi ada 2, ada maknanya negatif. Sesungguhnya disiplin itu maknanya positif, tapi berkembangnya waktu karena sudah jadi budaya, disiplin itu bermakna negatif juga, yang identik dengan hukuman. Kalau yang positif itu konsekuensi dan restitusi. Kenapa saya tekankan kata restitusi? Karena nanti yang inilah yang akan dibahas dalam pembentukan disiplin. Mungkin kalau hukuman sudah biasa ya. Ya, kita sudah biasa. Termasuk saya juga sudah biasa. Kalau tidak hukuman dan konsekuensi gitu ya saya lakukan. Restitusi ini baru di guru penggerak inilah saya tahu ada istilah restitusi. Jadi selama ini baru hukuman, konsekuensi. Kalau ada hukuman ya konsekuensi. Oke, kita lanjutkan nanti kita akan bahas apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Oke, hukuman itu ya sifatnya tiba-tiba. Murid tidak tahu, satu arah dari guru saja. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis, bisa berupa kata-kata dan juga perbuatan. Ya, itu hukuman. Identiknya biasanya dari guru saja. Identiknya satu arah, tidak ada kesepakatan dengan siswanya. Tiba-tiba dapat hukuman, gitu kan? Kalau untuk konsekuensi, lanjut. Untuk konsekuensi, dia sudah terencana. Berarti ada kesepakatan antara guru dan anak. Kalau kamu tidak buat PR nanti, gitu kan? Disepakati dulu di awal. Umumnya konsekuensi dibuat oleh guru, tapi diketahui oleh murid, tidak tebak-tebakan. Ya. Kalau hukuman tadi surprise, gitu kan? Tiba-tiba lagi tidak enak hati nengok anak ketika langsung hukumannya mendadak dapat pagi gitulah, detik gitulah. Kalau konsekuensi tidak, karena sudah ada kesepakatan di awal dengan anak-anak dan biasanya berdasarkan data. Contohnya misalnya, kamu kan lagi 2 kali tidak bikin PR. Perjanjian kita apa kemarin? Kalau 3 kali tidak bikin PR, ibu panggil orang tua kamu ya. Nah, seperti itu kalau itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak, dia langsung. Ketika dapat hari itu harus jatuh hukuman, itulah yang dikasih. Kadang-kadang berubah-ubah. Anak ini dapat hukumannya A, anak B dapat hukumannya B pulau, anak C hukumannya C pulau gitu kan. Tergantung tidak ya. Ya, hati kita lagi senangnya yang mana gitu kan. Oke. Dan untuk restitusi, lanjut. Restitusi, nah ini kalimatnya agak panjang ya. Dia itu proses mengembalikan kondisi siswa, memperbaiki kesalahannya itu ke kelompoknya. Kalimatnya agak berjelibat ya, saya sederhanakan.
Jadi intinya restitusi itu seperti ini. Ketika anak-anak berbuat salah, kita kembalikan mereka pada kelompoknya dalam keadaan mereka sudah memperbaiki kesalahan. Dan kesalahan itu mereka perbaiki karena kesadarannya solusi itu datangnya dari anak sendiri. Jadi bukan ide kita, tapi dari anak sendiri. Misalnya kayak ini, kalau dia tidak bikin PR kita tanya, kamu tidak bikin PR, kenapa? Apa alasannya? Karena saya tadi malam tidur kemalaman bu, makanya tidak bikin PR. Gitu kan? Kita tanya lagi. Terus kamu bakal tahu kalau hari ini tidak ada yang dikerjakan? Ya bu. Kita tanya lagi, solusi dari kamu apa? Bukan kita yang kasih hukuman, tapi tanya sama dia. Solusi dari kamu apa? Kamu tidak bikin PR sekarang. Caknya, ambon, nah bikin PR ini aja bu. Tergantung kita lagi mengarahkan. Apakah memang diperbolehkan atau tidak? Gitu kan? Oke, kamu bikin PR sekarang, ibu tunggu, misalnya berapa, gitu kan? Terus rencana kamu ke depannya bagaimana? Ditanyakan lagi ke anaknya. Rencana ke depan kamu bagaimana? Mau bikin PR lagi atau tidak bikin PR? Caknya bikin PR bu. Mulai kapan mau bikin PR? Mulai kini. Jadi emang semua jawaban itu datangnya dari anak. Gitu. Mungkin agak ribet ya. Saya juga kemarin udah belajar ini juga. Alangkah ribetnya. Apalagi anak kelas 1 ditanya saya itu belum apa ya pasti nyengir aja. Kalau anak kelas 6 biasanya mungkin gak jawabnya macam-macam, gitu kan? Ya, tapi memang seperti itu seharusnya. Karena biar mereka sadar, jadi hal yang mereka yakini benar itu yang datangnya dari diri mereka, bukan karena kita yang memberitahu. Karena sesungguhnya anak itu sudah punya ilmunya sendiri. Mereka sudah punya bahasannya itu apa ya? Sudah punya pengetahuan awal, gitu kan? Jadi biasanya kalau kita dapat pelajarannya kita lakukan dengan apa sih namanya itu kalau di awal tuh? Pengantar awal, pertanyaan pematik di awal. Persepsi, ya kan? Karena kita meyakini bahwa anak itu sudah mempunyai pengetahuan di awal. Nah, sama halnya dengan ini. Sesungguhnya mereka sudah tahu nilai-nilai kebaikan itu, cuma mereka tidak menanamkan saja. Proses menanamkannya seperti ini, gitu. Jadi memang budaya itu bukan kurun waktu setahun, apalagi seminggu ya, setahun 2 tahun saja mungkin tidak. Tapi namanya menanamkan budaya itu butuh waktu puluhan tahun. Dan dimulai dari sekarang ya, dengan restitusi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Jadi kita ini punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan telah mulai dari penghukum. Lanjut. Oke, ini agak panjang, saya langsung aja, nggak usah dibaca. Jadi penghukum itu biasanya ada suaranya tinggi, bentuk tubuhnya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, biasanya guru dengan tipe ini, dengan tipe penghukum ini, dia hanya percaya bahwa anak bisa belajar dengan cara dia, cara gurunya. Ibu dulu sukses kayak gini karena ibu dulu diginikan loh. Jadi dia yakinnya karena dia gitu. Makanya dia menanamkan itu juga ke anaknya, gitu kan? Biasanya seperti itu tipe penghukum. Hasilnya seperti apa? Anak akan punya sifat marah, agresif. Kalau masih kelas SD ini nggak sampai ngempeskan ban ya, atau coretin mobil, apa gesek mobil gitu kan. Tapi kalau anak SMK, STM, lalu itu belagu kayak gitu kan. Untungnya anak SD ya, kan? Kemudian saat mereka sudah kita marahi, kita hukum, duduk, mereka akan biasanya mencoret-coret bukunya atau cemberut. Biasanya seperti itu kalau untuk tipe, ya, kalau sudah dapat hukuman. Lanjut, kalau untuk tipe pemberi rasa bersalah, ini suaranya memelas, halus, sedih, suaranya itu merapat pada anak. Kayak misalnya kalau itu kata-katanya, contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu kemarin. Katanya kamu mau berubah, tapi kini kok kayak gitu nah, ada suaranya kan, seolah-olah kita tuh itu anak tuh merasa bersalah. Nah yang itu biasanya anak-anak tuh apa namanya itu, mereka merasa tidak berharga. Mungkin kita merasa efektif dengan seperti ini, tapi ternyata dia merasa semakin kecil dari dirinya. Aku lah, tidak ada artinya. Apalagi Pak Tito kan. Woi nak Mila cari duit banyak untuk kamu. Sering saya itu mak. Jadi kadang-kadang kita merasa bersalah sendiri kan.
ujungnya enggak, panggulan susahnya, cak nyamuk apa, pokoknya lagi tekan lah. Kayak gitu ujung-ujungnya kan, karena kan efeknya itu pengen memberikan rasa bersama ke anak. Oke, hasilnya nih anak biasanya itu merasa tadi ya, dia punya perasaan amarah, tapi beda dengan yang tadi. Kalau dia marah, yang melampiaskan ketika dia dihukum. Tapi anak yang punya rasa bersalah ini dia marah, dia pendam dalam hati. Suatu saat kalau meledak, nah itu yang dikhawatirkan. Karena emang dia menumpuk biasanya. Oke, kita lanjutkan. Tipe ketiga adalah tipe lanjut. Ya, tipe teman. Nah, tipe teman ini dia akrab, ramah, suka bercanda, rasa tubuhnya dia merapat pada murid, matanya jenaka, senyum, gitu kan. Kalau kalimatnya, ayolah, bantu ibu, kecek kawan ke ibu. Nah, kayak gitu biasanya kan. Katanya nak jadi anak soleh, lah, yuk kita belajar yuk. Nah, kan seperti itu, gitu kan? Cak nih kemarin lah janji, ibu kasih hukuman aja lah yuk hari kok. Dia biasanya seperti itu. Nada-nadanya nada-nada apa namanya cakawan, gitu kan? Seperti teman. Dia ini memberikan hal positif, namun juga ada negatifnya. Karena jika suatu saat kita tidak berada di samping dia merasa kehilangan kawan. Dia akan tergantung sama si ibu itu saja atau bapak itu saja. Dia akan lurus sama guru itu saja. Ke guru yang lain belum dan belum. Oke, lanjut. Tipe keempat, ya ini hasilnya ya sudah. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat yaitu pemantau. Ada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Kalau saya sering yang ini, saya sering suka mantau, gitu ya. Jadi seorang pemantau biasanya mengandalkan perhitungan. Jadi saya biasanya suka mungkin masa lalu. Kemarin kan ada bikin PR, ini ada bikin PR lagi. Nah, itu saya biasanya kan suka sama anak-anak seperti itu. Jadi dia biasanya menggunakan posisinya kan menggunakan stiker, slip catatan, gitu kan, daftar cek untuk menunjukkan berapa pelanggaran yang sudah dilakukan oleh si anak. Gitu. Dan biasanya anak-anak dengan guru-guru dengan tipe pemantau ini dia memberikan konsekuensi itu harus melihat setelahnya dikerjakan atau tidak. Oke. Nih, karena murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Karena tadi ada data, jadi anaknya tahunya ada data, jadi harus gurunya tidak punya emosi yang berlebihan, tidak marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas saat jam istirahat. Karena mungkin konsekuensi yang diberikan seperti itu. Karena kamu tidak buat PR, jadi jam istirahat kamu ibu ambil ya, kamu mengerjakan PR di jam istirahat. Akhirnya gurunya memantau ya mengerjakan PR-nya di jam istirahat atau tidak. Atau mungkin kayak saya biasanya ambil 10 sampah setelah pulang sekolah. Mau tidak mau saya harus mengawasi ya setelah pulang sekolah karena ada sampah atau tidak. Itu tipe pemantau. Yang terakhir adalah tipe manajer. Nah, tipe manajer ini adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dia juga mendekat kepada murid. Manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang bikin masalah siapa, yang mencari solusi juga siapa. Yang bikin masalah anaknya berarti cari solusi juga anaknya. Karena manajer itu biasanya lebih ke mengatur. Dia hanya memonitor gitu, mengatur yang di bawah dia. Oke, lanjut. Jadi fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Makanya nanti di dalam kurikulum merdeka itu juga kita membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kalau kata Pak Syahril itu ya, Dirjen GTK, Kepala Dirjen GTK mengatakan apapun itu yang ingin guru lakukan, yang harus dilakukan adalah tanyakan apakah ini penting untuk murid, tanyakan lagi pentingkah
pentingkah untuk murid? Hanya lagi pentingkah untuk murid? Jadi pertanyaannya cuma itu, bukan hanya kira-kira orang tua nyokong atau kepala sekolah, gitu kan? Tapi berfokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tugasnya mengawasi anak itu untuk menemukan solusi atas masalahnya dan balik lagi apa terakhir? Balik. Mencari jalan keluar. Ya, mencari jalan keluarnya. Anak itu sendiri yang mencari jalan keluarnya dan guru hanya mengarahkan. Gitu ya. Jadi apa namanya itu biasanya bisa tadi yang kayak kejadian ada yang berlabuh. Saya baru beberapa minggu ini saja, 2 minggu terakhir ini coba. Memang kadang-kadang hari ini kayak copy buku ya. Hari ini bukunya panjang. Saya sudah restitusi gitu kan sama anak-anak. Sudah itu besok masih juga bukunya panjang. Ya, lumrah seperti itu ya. Karena memang butuh berkali-kali. Oke, kita ini ada sedikit jeda ya. Kita nonton video sebentar. Videonya tentang sepatu. Mungkin sudah pernah ada yang nonton? Saya main sepatu. Nak kaya. Oh iya. Sepatu. Ya. Aku masih bersabar aku mencoba dengan sikapnya yang setia bila pada mulanya aku memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih. Akhirnya dia hanya menyiapkan saja tangannya untuk dirobat dan aku namun dia masih tetap tenang dan masih tetap kuat. Satu hari aku bercadar untuk mengintip ke rumahku. Setelah mencatat alamatnya, aku menuliskannya itu. Dia tinggal di sebuah kota yang tidak berbaca ke sekolah. Keadaan hidupnya sangat Balik ke rumah sih. Kan kunci kontrak itu cuma satu. Kontrak Paris, Pak Sepani. Yang galon sih. Ini di sebab Itu ada pernah rame lagi Pak. Tiga minggu. kantor pos Sesudah kita lagi minggu. di jalan tengah jalan. Kanan jalan. Tikungan. Sebelum gang Santren. Ada 2 bulan, kami bulan juga Pak. Soalnya itu kayak anak kecil kan di rumah Iqbal Pak. Waktu minggu balik itu malah Iqbal nangis, ibu bulan. dan kenapa membiarkan saja cikgu kejadian itu cukup
dan sepatu dengan adiknya. Jadi apa namanya? Harus tahu lah. Ya, harus tahu terlebih dahulu. Sebelum ketika anak berbuat salah yang berulang-ulang, pasti ada sebuah alasan di balik itu. Memang mungkin saya juga dulu dapat ilmunya, jangan pernah menanyakan alasan ke anak-anak. Saya dapat ilmu seperti itu ya. Karena anak-anak pasti akan terlalu banyak memberikan alasan. Alasan, ini lagi, itu besok lagi itu lagi kan. Ternyata karena apa ya? Setelah lihat video ini, memang kita perlu mencari tahu dulu mengapa dia seperti itu. Dalam prostitusi juga seperti itu ya. Ditanyakan kenapa dan cari solusinya sendiri. Dia yang menemukan solusinya sendiri. Oke, kita lanjut ke materi. Lewat 15 ini sebelum. Sampai jam berapa tadi? Sampai jam Pas lah 15 menit lagi. itu lewat aja Diskusi kan? Betul. Betul. Halo tah, jangan malu tah. Ada bu. Ada bu. Oke, cepat aja ya. Jadi prostitusi itu dilakukan dalam ya apa segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita menanyakan dulu identitas, kemudian juga validasi tindakan yang salah, terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi itu salah tiga tahapnya. Lanjut. Nah, di menstabilkan identitas kita biasanya menanyakan dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saat kita menstabilkan identitas, kalimat ini yang kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, namanya manusia sering bikin salah. Kamu merasa begitu, apakah kamu sudah jadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini kalimat-kalimat yang kita sampaikan saat kita menstabilkan identitas, ya. Jadi manusia itu bikin salah itu biasa. Lanjut. Tahap selanjutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi seolah-olah kita itu mengiyakan ketika dia mukul orang, kita tuh mengiyakan tidak apapun mukul kawan, karena itu bentuk pembelaan diri. Kalimat ini diperbolehkan, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia lagi berlaku ke kawannya karena melindungi buku dia dicoret-coret, ya. Jadi dia marah ke kawannya. Nah kita bilang, tidak apa-apa kan, namanya kita buku kita, kan. Pokoknya kau pukul kawan kau gara-gara dia coret buku kau. Tidak apa, itu biasa. Ya. Kalimat ini diperbolehkan untuk disampaikan ke anak-anak saat kita ingin mendisiplinkan mereka. Nah kemudian yang terakhir, sudah divalidasi tindakan yang salahnya, yang terakhir lanjut adalah menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang sudah kamu langgar? Sudah kita mengiyakan kesalahan dia, kita tanya, apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Oh iya dah Pak, oh iya dah Bu, aku tadi lah tidak sayang ke kawan, aku tadi nyakiti kawan, kan? Dia pasti akan menjawab mungkin banyak ya. Kalau misalnya dia tidak buang sampah pada tempatnya, iya udah Pak, ampun dan jaga kebersihan. Ini seperti itu. Nah, kamu kan sudah tahu hal itu yang kamu langgar. Sekarang solusinya apa dari kamu? Bukan langsung itu, nanti nak sampah dulu, kan? Kadang-kadang seperti itu. Tapi mau prosesnya jadi agak lama, kan? Atau saat mereka berkelahi, kancing bajunya lepas, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Kancing baju kawan kamu lepas. Iya Bu, saya engkau harus jadi baju kawan engkau, baik kan? Atau misalnya baju kawan kotor, gara-gara dia julak kawan tadi kan, bajunya kotor. Baju kawan kamu kotor, ada kamu apa kan baju kawan kamu? Apa aku cuci baik ya Bu? Biasanya anak kita mau mencari solusi sendiri. Atau aku minta maaf aja. Cuma kalau memang bajunya kotor, kita arahkan. Ayah kalau minta maaf aja saya masih kurang enggak? Kan bajunya kotor, maknya ngarah kita arahkan. Jadi hal-hal seperti itu yang bahasa-bahasa yang mungkin sama tidak pernah kita lakukan dan harus kita coba terapkan. Lanjut. Nah ini praktek penerapan segitiga restitusi, sedikit ada
Sebenarnya ini video saya nggak suka praktek, cuma emang agak ini. Apa namanya itu karena sama anak kelas 1 yang nonton videonya juga anak kelas 1. Jadi tidak terlalu bagus. Tapi ini yang lumayan paling bagus. Dari semua praktek. Kelas 3. Ini kelas 1, saya tanya, kenapa bukunya panjang? Lupa, Bu. Terus bukunya panjang, ada apa di situ? Ada motor, Bu. Ada cacing, Bu. Ada ini, setan, Bu. Macam itu jawabannya dari empat. Cacing. Terus saya tanya, kalau kita makan pakai apa? Pakai jari, pakai ada yang pakai sendok. Kalau bukunya panjang berarti nanti kita tidak akan sehat, kata mereka jawabannya. Ya sehat, Bu, ya sakit perut. Terus solusi terakhir dari mereka adalah kami potong buku bayar, Bu, tinggi. Ada jawab tinggi, ada yang jawabnya nanti pulang sekolah. Nah, jadi 4. Dan suaranya tidak terlalu bagus. Nah, tidak. Karena kalian tidak menjaga kesehatan. Oke. Terakhir kita tutup dengan, jadi Bapak Ibu itulah mungkin ya materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup nanti ini dengan sebuah video. Sebenarnya video ini sudah lama saya tonton dan setiap kali menontonnya saya merasa ada sesuatu gitu ya. Karena memang ini kisah nyata, memang berlakunya di luar, terjadinya di luar negeri. Judulnya Mrs. Thompson. Ya, kisahnya ini gurunya ini mencoba memberikan yang terbaik, tapi prakteknya mungkin sedikit-sedikit agak ini, tapi ujung-ujungnya dia jadi seorang guru yang sangat menginspirasi anaknya hingga anaknya ini muridnya ini menikah. Saking menginspirasinya, saya belum dapat sebagai tanda bahwa dia menikah. Di sekolah tempat Thompson mengajar, setiap guru diwajibkan untuk melihat kembali riwayat perkembangan tiap siswa melalui catatan guru sebelumnya. Dan ketika melihat catatan Teddy, dia sangat terkejut. Kelas 1, Teddy tercatat adalah seorang siswa yang sangat cemerlang dan selalu tertawa lepas bersama teman-temannya. Dia mengerjakan semua tugas dengan baik dan berperilaku sopan dan menyenangkan. Kelas 2, Teddy adalah murid luar biasa yang disukai semua teman-teman sekelasnya. Namun dia berada dalam kesulitan karena ibunya sakit keras dan tidak bisa disembuhkan. Ini tengah berjuang antara hidup dan mati. Kelas 3 menulis, Teddy sangat terpukul karena kematian ibunya. Teddy sudah berusaha melakukan segala yang terbaik yang dapat dilakukan, tapi ayahnya tak memberi dukungan yang sepenuhnya. Dia perlu segera dibantu. Di kelas 4 tertulis, Teddy adalah tipe anak penyendiri dan tidak tertarik pada pelajaran di sekolah. Dia tidak punya teman, kadang-kadang tertidur di kelas. Ini Miss Thompson mengetahui permasalahan yang dihadapi anak ibunya itu. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Waktu itu menjelang Natal, Miss Thompson mendapatkan banyak kado dari anak muridnya. Teddy menyerahkan kado yang dibungkus seadanya dan acak-acakan. Namun demikian, menitik air matanya. Dia lebih memilih kado dari Teddy. Teman-temannya tertawa dengan isi kadonya, cuma dolar Princeton yang sudah bajunya lepas-lepas serta minyak wangi bekas yang tidak seperempat. Dia mengoleskan minyak wangi itu dan menikmati harumnya.
Hari itu seperti biasa, Teddy menunggu Miss Thompson pada jam terakhir. Miss Thompson, hari ini harummu sama persis dengan harum Mama Santi. After the children left, she cried for a police car. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Miss Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind began to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class. And despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note on the envelope from Teddy telling her that she was the best teacher he ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. 4 years after that, she got another letter saying 4 that tahun kemudian, Miss Thompson masih menerima surat dari Teddy mengatakan bahwa dia kesempatan yang diberikan untuk mungkin pertanyaan. Nah, tanyaan. Sekaligus ada mungkin sedikit apa namanya, saya mengikuti paparan yang diberikan oleh Ibu Nanda tadi di dalam mendidik anak-anak kita. Apa Ibu tadi nak ngomong yang apa tadi? Ada beberapa mungkin teori di dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Jangan Pak. Seandainya anak tidak disiplin, mungkin namun ada yang itu selalu memeriksa kuku. Nah, memeriksa kuku selalu dan selalu tanpa ada yang lewat. Artinya kalau kelas 6 dari awal saya ajar tentunya sampai akhir. Dalam setahun itu tidak juga mau potong kukunya. Tetapi banyak juga yang begitu sekali dikasih tahu sudah mau melaksanakannya. Nah, jadi tangannya berarti dia genggam Bu Nanda. Genggamannya kuat. Saya tanya dengan Bu Nanda, bagaimana caranya agar genggamannya itu bisa dibuka? Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sulis. Bagaimana Bu Nanda, langsung ditanggapi apa menunggu penanya berikutnya? Nenek, sekali lagi. Dan masih di bapak. Iya, Pak. Iya. Tuturi dan daya. Saya tertarik. Barangkali berarti Pak Sulis juga masuk ini. Bukan berarti yang lain tidak masuk. Artinya kalau ada apa ya, itu sangat benar sekali Bapak Ibu. Sebenarnya itu teknis kita belajar semua, ya kan? Hanya kita ini tidak tertulis, tetapi kita laksanakan. Apa yang disampaikan Pak Sulis itu sangat benar. Jadi karakter anak itu tidak sama. Ya, mana tadi ya? Yang mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Sangat benar, zaman saya, zaman bapak saya, zaman sekarang. Kodrat, kita bicara kodrat. Kodratnya apa sih Bu? oh no, besoknya lagi Tahu ini dibuka. masih juga katanya sama tadi Pak. Sebenarnya ada teori yang apa sih, materi yang mungkin saya lewatkan. Jadi memang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita itu sebenarnya punya keinginan masing-masing ya. Ada yang ingin bersama-sama anak-anak kita kan.
ada yang secara fisik gitu kan, baik itu kebutuhan